Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dengan tema The Big Vacation. Dengan saya sendiri, Violin Mareta Tandiwijaya dengan NBI 14623000072. Yang pertama yaitu tujuan dari penulisan dokumen. The Big Vacation ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia informasi, tempat wisata, dan layanan transportasi. Contohnya seperti agen travel. Tujuan utama dari pendirian perusahaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Gen X dan milenial yang antusias dalam merencanakan perjalanan wisata. Proyek ini juga melibatkan pengembangan website untuk memberikan layanan yang ringan, menarik, dan interaktif bagi para penggunanya. Audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan. Dokumen ini dirancang untuk berbagai pembaca yang memiliki peran penting dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan The Big Vacation. Yang pertama ada pengembang atau developer, yang kedua ada manajer proyek atau project manager, yang ketiga ada staf pemasaran atau marketing staff. Pengguna akhir yaitu end users. Yang kelima dan terakhir ada penguji atau testers. Kemudian batasan produk. Kemudahan akses dari informasi. Platform ini akan menyediakan informasi lengkap mengenai tempat wisata, termasuk deskripsi, foto, dan juga ulasan, untuk membantu pengguna menemukan destinasi yang sesuai dengan preferensi yang mereka inginkan. Kemudian layanan transportasi terintegrasi, yang mana memungkinkan para pengguna untuk memesan transportasi langsung dari platform kami, untuk mendukung juga berbagai opsi transportasi seperti taksi lokal, bus, dan layanan sewa kendaraan lainnya. Kemudian tujuan dan sasaran kami yaitu membantu pengguna merencanakan perjalanan wisata dengan lebih efisien, menghemat waktu, dan memastikan juga pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Kemudian sasaran kami menyediakan antarmuka yang interaktif dan mudah untuk digunakan, mengurangi waktu pencarian dan perencanaan perjalanan wisata, meningkatkan kepuasan pengguna dengan layanan personalisasi dan fitur integrasi transportasi. Kemudian, hubungan dengan tujuan perusahaan. Definisi dan istilah. SRS, Software Requirement Specification atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, SKPL. IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineering, standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nugraha Narendra dengan NBI 14623000085. Kali ini saya akan memberikan tentang poin 2, yaitu deskripsi keseluruhan ya. Untuk deskripsi keseluruhan, di sini deskripsi produk. The Big Vacation ini adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk memberikan solusi lengkap dalam perencanaan perjalanan wisata. Sistem ini mengintegrasikan informasi tentang tempat wisata, ulasan pengguna, dan layanan transportasi guna memberikan pengalaman perjalanan yang mudah, cepat, dan personal bagi pengguna. Untuk fungsi produk, yaitu dapat mencari tempat wisata. Kedua, menampilkan ulasan dan rating. Ketiga, dapat melakukan pemesanan layanan transportasi. Keempat, memberikan rekomendasi destinasi. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Yang ini di sini pertama ini ada kategori penggunanya, ada user. Tugasnya adalah menjelajahi tempat wisata dan memesan transportasi. Terus untuk hak akses ke aplikasi, yaitu akses baca dan pemesanan transportasi. Terus untuk kemampuan yang harus dimiliki yaitu dasar navigasi web dan kemampuan memilih layanan. Selanjutnya di bagian lingkungan operasi, untuk di bagian platform ini menggunakan website. Akses utama dilakukan melalui browser berbasis web. Jadi platformnya ini itu di web ya. Terus mobile friendly, mendukung antarmuka responsif untuk perangkat mobile, smartphone, dan tablet. Jadi nanti dia webnya responsif untuk mobile ya.
Terus next ada perangkat keras atau hardware, perangkat desktop atau laptop dengan spesifikasi minimal prosesor dual core, RAM-nya 4 GB dan penyimpanan 500 MB. Untuk smartphone ada Android atau iOS dengan minimal 2 GB RAM. Terus untuk sistem operasinya yaitu Windows 10 atau lebih baru. Untuk macOS dia macOS 10.15 Catalina ya atau lebih baru. Untuk Android dia Oreo atau 8, Android 8 atau lebih baru. Untuk iOS dia iOS 13 atau lebih baru. Terus untuk komponen perangkat lunaknya menggunakan bahasa pemrograman HTML5, CSS3 dan JavaScript. Terus untuk batasan desain dan implementasi, kebijakan perusahaan atau peraturan kepatuhan hukum pertama ya harus mematuhi peraturan setempat terkait privasi data pengguna. Terus yang kedua, integrasi mitra. Kebijakan kerjasama dengan mitra transportasi harus memenuhi syarat dan standar layanan tertentu. Untuk yang kedua yaitu keterbatasan hardware. Untuk perangkat pengguna, platform harus mendukung perangkat dengan spesifikasi rendah ya, seperti smartphone entry level gitu. Jadi minimal smartphone entry level. Terus untuk persyaratan bahasa, bahasa aplikasinya ini, aplikasi ini harus mendukung bahasa Indonesia ya sebagai bahasa utama atau main language-nya dengan opsi untuk menambahkan bahasa lain di masa depan. Nextnya pertimbangan keamanan. Jadi keamanan ini setiap masuk web akan diarahkan menuju ke halaman home. Terus selanjutnya ini ada standar pemrograman, yaitu nanti standar pemrograman adalah kode bersih dan terstruktur. Penggunaan metode pengkodean modular untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Terus yang terakhir ini ada dokumentasi pengguna FAQ atau Frequently Asked Questions. Itu daftar pertanyaan umum beserta jawabannya ya untuk membantu pengguna memahami fungsi platform dengan cepat. Terus yang kedua dikelompokkan berdasarkan kategori seperti akun, pembayaran dan rekomendasi. Terus yang ada support center contact information yaitu informasi kontak pusat dukungan pelanggan termasuk seperti email, nomor telepon dan formulir online. Itu sekian poin 2. Poin 3 yaitu adalah kebutuhan antarmuka eksternal ya. Yang pertama ini ada user interfaces, ada standar GUI yaitu menggunakan tata letak modern dengan navigasi berbasis tab atau menu drop down. Konsistensi pada setiap halaman untuk warna, font, dan icon. Terus adanya tombol standar seperti home, contact, dan ya logout gitu ya. Setelah itu ada elemen layar. Halaman utama menampilkan pencarian destinasi, rekomendasi, dan ulasan populer. Setelah itu ada fitur utama, yaitu notifikasi kesalahan seperti masukkan data yang valid ditampilkan dalam format tombol bantu help. Ada tombol bantu help juga di setiap layar untuk mengarahkan pengguna ke FAQ atau panduan. Setelah itu untuk dokumentasi UI, rancangan antarmuka lengkap dengan gambar layar akan disediakan dalam dokumen spesifikasi antarmuka pengguna. Setelah itu untuk hardware interface, untuk perangkat mendukung kompatibel dengan perangkat komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Setelah itu spesifikasi minimal perangkat, yaitu ya, untuk komputer yaitu prosesornya dual core, RAM 4 GB. Dan untuk yang smartphone yaitu sistem operasi Android 8 atau Oreo tadi, atau iOS 13 dan RAM-nya 2 GB. Untuk software interface, karena proyek ini berbasis HTML, CSS, dan JavaScript ya, tanpa menggunakan server, database, atau library tambahan,
Antar muka perangkat lunak ini difokuskan pada interaksi antar komponen dalam aplikasi. Untuk HTML itu menyediakan struktur halaman, termasuk elemen untuk pencarian destinasi, formulir, dan galeri gambar. Untuk CSS yaitu mengatur tata letak, warna, dan gaya visual agar tampil lebih menarik dan responsif untuk berbagai ukuran layar. Dan untuk JavaScript menangani logika seperti validasi formulir secara langsung di sisi klien. Terus mengontrol animasi dan interaktivitas seperti drop-down menu atau modal pop-up. Terus ada communication interface, ya, yaitu keamanan data. Terakhir ini communication interface ya. Terus ada keamanan data. Karena aplikasi bersifat lokal dan tanpa server, tidak ada data pengguna yang disimpan atau dikirim melalui jaringan ya. Validasi dilakukan di sisi klien untuk memastikan input sesuai. Berikut poin 3.